Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai surat kerjasama. Saya Tarisa Gani akan memaparkan pengertian dari surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama merupakan surat yang berisikan klausul atau ketentuan khusus atas perjanjian atau kesepakatan yang tertulis. Pihak yang terkait dalam surat perjanjian tersebut bisa terdiri dari 2 atau lebih pihak yang kesemuanya memahami dengan betul hak serta kewajiban yang dimiliki, serta sesuai dengan isi dalam surat perjanjian tersebut. Surat perjanjian kerjasama atau yang juga biasa dikenal dengan Memorandum of Understanding atau MOU memiliki sifat mengikat pada seluruh pihak yang bersangkutan. Artinya, semua pihak yang melakukan kerjasama dalam surat perjanjian tersebut harus melakukan hal yang harus dilakukan dan tidak untuk aktivitas tertentu yang dilarang. Dalam dunia perbisnisan, MOU ini sering dijadikan sebagai dokumen yang berisi deskripsi atau penjelasan mengenai suatu proyek yang dilakukan bersama. Surat perjanjian tersebut juga berisi deskripsi mengenai kontribusi dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari surat kerjasama. Dilihat dari pengertiannya, surat kerjasama memiliki fungsi sebagai bukti atau dokumen autentik yang menjelaskan bahwa pihak yang bersangkutan sedang melakukan suatu kegiatan kerjasama. Secara umum, fungsi dari membuat surat perjanjian kerjasama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan bagi semua pihak. Dengan adanya surat kerjasama, seluruh pihak yang bersangkutan dalam suatu kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan aman. Hal ini dapat terjadi karena surat perjanjian kerjasama mengikat dan menjamin seluruh pihak terlibat untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Yang kedua, mendeskripsikan hak dan kewajiban. Dalam surat perjanjian kerjasama tertulis dengan jelas batasan dari hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Yang ketiga, mengurangi resiko. Resiko terjadinya perselisihan antar pihak yang bekerja sama juga menjadi semakin kecil terjadi. Yang keempat, acuan penyelesaian. Baik, saya Yusna Ismail. Pada kali ini saya akan menjelaskan kondisi yang memerlukan surat perjanjian kerjasama sesuai fungsinya. Nah, sebelum membuat surat perjanjian kerjasama, terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Salah satunya adalah kondisi yang mengharuskan pembisnis untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Perihal kondisi untuk menjalin kerjasama menggunakan surat perjanjian dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah saat pembisnis ingin melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak atau pembisnis lain, tak hanya melalui di dunia bisnis saja, tapi kerjasama dalam dunia hiburan seperti film, musik juga memerlukan keberadaan MOU. Bahwa perlu dipahami jika kesepakatan dalam MOU ini memiliki jangka waktunya. Jadi, jika suatu saat batas waktu dalam perjanjian tersebut habis, maka putus juga hubungan kerjasama yang telah dijalin tersebut sampai diambil langkah kerjasama selanjutnya. Baiklah, saya atas nama Devi Tarisa Fitri akan memaparkan tentang persyaratan dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama. Dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama, ada beberapa syarat yang menjadikan surat perjanjian tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dikatakan bahwa surat perjanjian tersebut sah. Syarat-syaratnya yaitu surat perjanjian kerjasama dibuat menggunakan kertas bersegel atau bermaterai. Dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama menggunakan kertas bersegel atau paling tidak ada materainya.
Yang kedua yaitu dibuat secara sadar. Dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama, pihak terkait berumur dewasa, memiliki kejiwaan yang sehat, dan dalam pembuatannya pihak terkait dalam keadaan sadar. Ketiga, dibuat tanpa paksaan, yaitu pihak terkait dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama membuat surat perjanjian tersebut secara sukarela, ikhlas, dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Yang keempat, isinya jelas dan mudah dipahami, yaitu isi dari perjanjian surat kerjasama mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait dan jelas. Yang kelima yaitu patuh kepada undang-undang, yaitu surat perjanjian kerjasama dibuat dengan tujuan yang baik, bukan untuk tujuan kriminal. Berdasarkan dari persyaratan surat perjanjian kerjasama, maka surat perjanjian kerjasama dibuat dengan tujuan agar nantinya dalam melakukan kerjasama, kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama tersebut. Baik, saya Nastasia Nadia Oyong. Saya akan menjelaskan ciri-ciri surat perjanjian kerjasama. Ciri-ciri surat perjanjian kerjasama sebenarnya hampir sama dengan syarat-syaratnya. Misalnya saja, harus berlandaskan hukum, kesusilaan, serta mengikat kepentingan hukum dan ketertiban. Di samping itu, surat juga harus dibuat atas dasar ikhlas dan tanpa paksaan. Surat juga harus jelas dalam hal objek surat perjanjian kerjasama, agar tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak di kemudian hari. Berikut adalah ciri-ciri surat perjanjian kerjasama lainnya yang perlu kita ketahui sebelum membuatnya. Pertama, judul kontrak harus ditulis dalam surat perjanjian ini. Sebisa mungkin dibuat singkat, padat, dan jelas. Dan pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian harus disebutkan identitasnya secara jelas. Selanjutnya, dibuat dalam surat harus dijelaskan latar belakang kesepakatan. Dan isi perjanjian kerjasama harus jelas dan bisa dipahami semua pihak yang bersepakat. Juga menjelaskan mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa. Selanjutnya, harus ditandatangani kedua belah pihak atau lebih. Dan ada saksi juga yang ikut menandatangani surat perjanjian dalam kolom tanda tangan saksi. Juga terdapat salinan surat kerjasama. Berdasarkan poin-poin ciri-ciri surat perjanjian kerjasama tersebut, maka kerangka surat dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul yang menjadi identitas dalam surat perjanjian kerjasama. Judul surat tidak mempengaruhi sah atau tidaknya surat tersebut. Yang kedua, komparasi yang berisi keterangan mengenai semua pihak dalam perjanjian atau atas permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat. Yang ketiga, premis atau rektikal, yaitu keterangan pendahuluan dan uraian singkat para pihak mengenai perjanjian tersebut. Premis dikenal pula sebagai latar belakang yang menjelaskan alasan kerjasama. Yang ketiga, isi perjanjian yang menjelaskan pasal dan ketentuan dari kesepakatan yang dibuat semua pihak yang bekerja sama. Yang keempat, penutup menjadi bagian akhir surat ini yang dengan tegas menyatakan bahwa surat menjadi alat bukti yang bisa digunakan di kemudian hari bila terjadi sengketa atau konflik. Dan yang terakhir, tanda tangan pihak yang bersepakat masing-masing di atas materai 6.000. Ya, demikianlah penjelasan saya atas ciri-ciri karakteristik surat perjanjian kerjasama. Mohon lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.